Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Aminin SPIMP dari Program Studi Budidaya Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Gresik. Yang saya hormati Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik, Dr. Sukaris, yang terhormat para dosen di ruang lingkup Universitas Muhammadiyah Gresik, dan seluruh peserta seminar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang saya lakukan. Penelitian saya berjudul Perbandingan Panjang, Berat, dan Faktor Kondisi antar kerang hijau Perna viridis dengan spesies kompetitor Hypnoperna fortunei di perairan Banyuurip, Ujung Pangkah, Gresik. Penelitian ini diawali dari beberapa masalah, yakni munculnya spesies baru di tempat pembudidayaan kerang hijau, yakni munculnya kerang emas atau Hypnoperna fortunei, yang mana dia memiliki kemampuan survive, ya. Dia memiliki panjang maksimal 4,5 cm dan secara umum dia di perairan panjangnya 2-3 cm. Kita bisa melihat gambar dari Hypnoperna fortunei, ya, melalui dokumentasi pribadi. Ya, seperti ini bentuknya, ya. Warnanya memang agak berbeda dan hampir mirip. Ya, kalau kita lihat bahwa kerang emas atau Hypnoperna fortunei ini memiliki pertumbuhan dan perkembangbiakan yang cepat. Dia mampu mengurangi pelimpahan plankton di sebuah perairan karena pelimpahannya, dan interaksinya terhadap keberadaannya di perairan berdampak negatif, ya, terhadap pertumbuhan dan produktivitas kerang yang dibudidayakan. Dalam hal ini adalah kerang hijau yang ada di perairan Banyuurip, Ujung Pangkah, Gresik, yang mana kerang tersebut menjadi salah satu penyumbang ekonomi di tempat mereka. Ya, karena itu berdasarkan permasalahan yang ada, maka kita melakukan analisa interaksi dan hubungannya dengan panjang berat, kemudian faktor kondisi kedua kerang, dan juga pola interaksinya. Karena itu kami mengambil tema, ya, ini judul dalam penelitian ini, yakni perbandingan panjang berat dan faktor kondisi antara kerang hijau atau Perna viridis dengan spesies kompetitor Hypnoperna fortunei di perairan Banyuurip, Ujung Pangkah, Gresik. Adapun tujuan kami yang pertama adalah menganalisa pola pertumbuhan Perna viridis dan Hypnoperna fortunei. Kemudian yang kedua, menganalisa hubungan kondisi relatif lingkungan dan pengaruhnya terhadap berat kedua kerang. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, tujuan dari penelitian ini yakni menganalisa pola interaksi kerang hijau dan Hypnoperna fortunei di wilayah perairan Banyuurip, Ujung Pangkah, Gresik. Adapun penelitian, metode penelitian yang kami laksanakan, waktunya kita laksanakan pada bulan Mei 2021 di Laboratorium Aquacultur Universitas Muhammadiyah Gresik, ya. Ini untuk analisanya, ya. Kemudian prosedur penelitian, ya, data dari panjang berat kerang, baik dari kerang hijau ataupun kerang emas, ya, kita lakukan analisis, ya, dengan melakukan pengukuran secara langsung, ya, secara acak kepada 100 individu, ya, baik itu Hypnoperna viridis dan
Ectocorna fortunae dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Ya, kemudian pengukuran morfometri yang dilakukan meliputi pengukuran panjang dan dari sumbu anterior sampai posterior dan berat. Ya, kemudian spesies ini kemudian kami awetkan dengan 10% formaldehid atau buffer formalin serat 10% setelah ditangkap. Nah, dan kemudian kita juga melakukan analisa kualitas air, ya, ini ada beberapa parameter yang kita ambil seperti parameter fisika dan kimia yang meliputi pH, salinitas, suhu pencerahan, kedalaman, DO, ya, NH3 dan NH4. Ya, kemudian pengambilan sampel, ya, pengembalian sampel kami lakukan pada 2 stasiun dan dengan 3 kali pengulangan. Stasiun utama kita ambil di daerah tempat habitat kerang hijau. Kemudian yang stasiun yang kedua adalah habitat kerang hitam, yang mana kemudian kerang tersebut kita simpan dalam ice box dan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengukuran panjang dan penimbangan berat. Adapun pengukuran variabel, ya, ini pengukuran panjang jangan dilakukan menggunakan kaliper dengan ketelitian 0,1 mm. Dan analisa datanya, yakni analisa hubungan panjang berat, kemudian analisa faktor kondisi. Baik, hadirin sekalian, peserta seminar penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik. Hasil dari penelitian ini meliputi analisa kualitas perairan. Kita lihat di sini bahwa di 2 stasiun, baik stasiun 1 dan stasiun 2, ya, kalau stasiun 1 ini adalah stasiun di mana terdapat tempat pembudidaya kerang hijau, tempat pembudidayaan kerang hijau. Kemudian yang kedua adalah tempat habitat dari kerang hitam. Nah, kita lihat dari ulangan, ya, kita lihat pH-nya, ya, hampir tidak banyak berbeda, ya, hampir sama, baik itu pH, salinitas, suhu, pencerahan, ya, DO, hampir sama untuk hasilnya. Kemudian kita lihat di tabel 3, kita lihat bahwa nilai regresi, ya, nilai hasil regresi dan koefisiensi determinasi antara 2 kerang, ya, kerang hijau dan kerang emas, ya, kita lihat bahwa atau menunjukkan, ya, angka di bawah 3 rata-rata untuk nilai B-nya. Kita lihat di sini, ya, sebelum saya urai satu persatu, kita lihat di sini pernah veritis ulangan 1, 2, 3 untuk panjangnya mulai dari 1,4 cm sampai paling panjang 3,5 cm. Adapun sampel yang kita ukur ada 100 sampel, ya. Di sini ada beberapa nilai, ya, untuk menunjukkan, ya, pola dari kedua jenis kerang, ya. Kita lihat untuk nilai B, ya, nilai B ini maksudnya adalah nilai hasil perhitungan yang mana apabila angkanya di bawah 3 pada masing-masing spesies, hal ini menunjukkan bahwa kedua spesies tersebut masih dalam pertumbuhan dan belum mencapai pertumbuhan optimal yang biasanya ditunjukkan dengan nilai B sama dengan 3. Ini kalau tumbuhnya maksimal. Tapi kalau kurang dari 3, maka ini menunjukkan bahwa spesies tersebut masih dalam keadaan pertumbuhan yang belum optimal. Nah, kita lihat dari kedua spesies, baik kerang hijau ataupun kerang emas, kita lihat nilainya kurang dari 3. Berarti kedua spesies tersebut
masih dalam pertumbuhan dan belum mencapai kecepatan tumbuh maksimal. Nah, ini kita lihat juga bahwa kedua jenis kerang tersebut mempunyai pola alometrik negatif. Artinya apa? Ya, artinya pertumbuhan panjang ya dari kerang ini ya, ini lebih cepat dibandingkan pola pertumbuhan beratnya, pertumbuhan beratnya. Gitu. Kita lihat nilai regresinya, kita lihat hubungan dari beberapa dalam hal ini ada spesies Pernafridis, kita lihat bahwa hubungannya cukup kuat ya antara panjang dan berat. Ya, kita lihat hasil nilai regresinya menunjukkan nilainya 55% ya, lebih ya. Kalau untuk ulangan yang pertama, untuk ulangan kedua sebesar 45%, dan untuk ulangan yang ketiga ya ini menunjukkan tingkat hubungannya sangat kuat sekali, lebih dari 79%. Artinya tingkat hubungan antara panjang dan beratnya ini sangat kuat. Kemudian kita lihat nilai regresi pada spesies Lithofauna fortunei. Ya, kita lihat dari ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3 kita lihat untuk persentase nilai regresinya ini masih di atas 50% ya. Namun hubungan ini masih kalah dengan nilai regresi dari kerang hijau. Baik, kita lihat perbandingan hubungan panjang berat Pernafridis dan Lithofauna fortunei. Kita lihat ya angka regresinya, kita lihat angka regresi dari Pernafridis lebih besar daripada Lithofauna fortunei ya. Namun dari hasil analisa statistik bahwa perbedaan ini tidak terlalu signifikan, sehingga bisa kita katakan bahwa kedua spesies ya, Pernafridis dan Lithofauna fortunei ini ada banyak kesamaan ya, kesamaan habitat, ada kesamaan habitat dia hidup. Nah, sehingga dengan kesamaan habitat dari dua spesies tersebut kemungkinan akan terjadi kompetisi ya, kompetisi atau dampak ya, yang terjadi dalam hal ini yang dirugikan adalah kerang hijau, yang mana kerang tersebut kerang yang dibudidayakan dan menjadi penghasilan utama penunjang ekonomi masyarakat. Bisa juga dikatakan ya melalui beberapa kajian ekologis bahwa keberadaan Lithofauna fortunei dengan habitat yang hampir sama ini bisa menyebabkan produksi hasil budidaya kerang hijau yang menurun. Kemudian selanjutnya kita lihat faktor kondisi Pernafridis dan Lithofauna fortunei ya. Kita lihat faktor kondisi. Kita lihat angka 1 dalam hal ini ya. Kita lihat bahwa faktor kondisi Pernafridis ya, Pernafridis rata-rata sebesar 1,01 gram ya, dengan kisaran 0,3 sampai 3,9 gram, sedangkan pada Lithofauna fortunei rata-rata sebesar 0,99, lebih kecil ya. Ini menunjukkan bahwa faktor kondisi antara Pernafridis dan Lithofauna fortunei rata-rata sebesar 1. Ya, berdasarkan hasil perhitungan ini memperlihatkan bahwa faktor kondisi relatif hampir sama, bahwa berat rata-rata kerang ya, lebih besar dibandingkan berat rata-rata. Kemudian selanjutnya ya faktor panjang berat
serta faktor kondisi antara penaviridis dengan spesies kompetitor Lithofortunae yang hampir sama menunjukkan bahwa kedua spesies ini mempunyai pola interaksi kompetisi interaksi yang kompetitif ya, sehingga keberadaan Lithofortunae di wilayah perairan ujung pangkal Gresik ya ini berpotensi mengundang pertumbuhan kerang hijau. Jadi dari penelitian yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa pola pertumbuhan Pernaviridis dan Lithofortunae mempunyai pola alometrik negatif. Apa artinya? Pertumbuhan panjang cangkangnya, dia lebih cepat dibandingkan pertumbuhan beratnya. Kemudian kesimpulan yang kedua bahwa faktor kondisi relatif yang dihitung dengan membandingkan berat rata-rata kerang Pernaviridis dan Lithofortunae lebih besar dibandingkan berat rata-rata di kondisi lingkungan. Dalam hal ini berarti bahwa kondisi lingkungan mendukung untuk pertumbuhan kerang. Sedangkan untuk pola data pertumbuhan dan faktor kondisi pada Pernaviridis dan Lithofortunae hampir sama pola interaksinya yang kompetitif, sehingga Lithofortunae di wilayah perairan ujung pangkal Gresik berpotensi untuk mengganggu pertumbuhan kerang hijau atau Pernaviridis. Baik, Bapak Ibu dosen atau peserta seminar penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Pegadaian Gresik, demikian presentasi dari kami ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan penelitian ini menjadi banyak masukan ya pada para pembudidaya untuk kemudian selalu mengantisipasi ya, pertumbuhan dari Lithofortunae yang mana dia memiliki kemampuan survive dengan kondisi yang hampir sama dengan Pernaviridis yang dipercayakan di Banyuwangi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.